Matahari sore menyapu langit dengan warna jingga keemasan. Di sebuah bangku kayu yang mulai rapuh di taman belakang sekolah SMA Tunas Bangsa, seorang pria duduk diam. Namanya Yoda. Ia mengenakan kemeja putih polos dengan lengan tergulung. Matanya menatap kosong ke arah lapangan tempat kenangan masa mudanya masih terukir jelas. Di genggaman tangannya, ada sebuah buku kecil berwarna coklat. Halaman depannya bertuliskan, "Jika hari ini kita sama-sama." Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Di dalamnya, ada potongan foto Polaroid. Dua remaja SMA tersenyum malu-malu, berdiri di depan gerbang sekolah dengan seragam rapi. Yoda dan Erika, nama yang sudah lama hanya bisa ia sebut dalam hati. Yoda adalah anak laki-laki yang tak pernah menonjol. Ia bukan juara kelas, bukan juga ketua OSIS. Tapi dia satu-satunya yang selalu datang paling pagi hanya untuk duduk di pojok perpustakaan, menulis puisi, menggambar bunga, atau sekadar memperhatikan Erika dari jauh. Erika, di sisi lain, adalah gadis yang semua orang suka. Bukan karena dia cantik, meski memang begitu, tapi karena ia cerdas, ramah, dan selalu punya senyum yang menenangkan. Dia sering jadi pusat perhatian, tapi justru tak pernah menyadarinya. Hubungan mereka bermula sederhana. Yoda adalah petugas perpustakaan kelas. Erika sering meminjam buku fiksi setiap hari Jumat. Buku-buku itu kadang tak ia baca, tapi selalu ia kembalikan dengan sebuah catatan kecil. "Terima kasih sudah merekomendasikan ini, walau akhirnya aku lebih suka ceritamu." Catatan itu jadi awal dari segalanya. Yoda mulai menyelipkan puisi-puisi pendek di sela halaman buku. Erika membalas dengan coretan kecil, kadang dengan gambar bunga, kadang hanya dengan satu kalimat. "Jangan berhenti menulis." Hari-hari berlalu, dan mereka makin dekat. Bukan seperti pasangan yang sering terlihat bergandengan tangan, tapi seperti dua jiwa yang saling mengerti tanpa harus berbicara banyak. Mereka punya tempat rahasia, taman kecil di belakang sekolah yang jarang didatangi siswa lain. Di sanalah mereka duduk, berbagi mimpi, dan menertawakan hal-hal remeh. Guru yang salah tulis rumus, atau teman sekelas yang ketahuan menyontek. "Kalau kita dewasa nanti," kata Erika suatu sore, "kamu mau tinggal di kota atau di desa?" "Dimanapun, asal kamu ada di sana," jawab Yoda, separuh bercanda, separuh sungguh-sungguh. Erika tertawa, menatap mata Yoda sejenak. Tapi ia tak pernah menjawab. Yoda tahu, hatinya mulai jatuh terlalu dalam. Tapi ia juga tahu, Erika terlalu berharga untuk disakiti oleh pengakuan cinta yang bisa menghancurkan persahabatan mereka. Maka ia memilih diam, menuliskan semuanya dalam puisi yang tak pernah ia kirim. Waktu itu, semua terasa mungkin. Dunia seperti taman tanpa pagar. Mereka berdua belum tahu bahwa waktu bisa kejam, dan hidup punya arah yang tak selalu bisa dipilih. Kini, 10 tahun berlalu. Yoda kembali ke kota ini setelah sekian lama merantau. Sekolah mereka sudah berubah. Temboknya dicat ulang, taman kecil tempat dulu mereka berbincang kini penuh ilalang tak terawat. Tapi bangku kayu itu masih ada. Ia menghela napas panjang, lalu membuka halaman kedua buku itu. Di sana, tertulis puisi pertama yang ia tulis untuk Erika. "Aku menyebutmu angin, sebab kau datang tanpa suara tapi membuat seluruh hatiku bergoyang." 18 Februari 2015. Hari itu, langit mendung, tapi Yoda merasa ada cahaya yang menyelinap di dadanya. Cahaya yang bernama kenangan, manis, namun menyakitkan. Flashback. Di kelas 12, menjelang kelulusan, semua mulai berubah. Erika lebih sibuk. Ia harus ikut bimbingan belajar, lomba akademik, dan mengurus beasiswa. Mereka makin jarang bertemu. Yoda hanya bisa melihat dari jauh, menulis lebih banyak puisi tapi tak tahu lagi harus diselipkan di mana. Suatu hari, Erika meminjam buku terakhir, A Walk to Remember. Di dalamnya, ia menuliskan, "Yoda, mungkin ini terakhir kalinya aku bisa duduk bersamamu. Tapi terima kasih sudah jadi rumah yang diam-diam ku tinggali selama 3 tahun ini. Erika." Yoda membaca tulisan itu berkali-kali. Jantungnya berdebar. Itu perasaan yang sama, bukan? Tapi ia terlambat. Malamnya, ia tahu dari teman-teman, Erika akan pindah ke Bandung setelah kelulusan. Ibunya dipindah tugaskan.
Mereka bahkan tak sempat berpamitan secara pribadi. Hanya melalui status singkat yang ditulis Erika di akun sosial medianya. Perpisahan itu seperti matahari tenggelam. Indah, tapi tak bisa dicegah. Kembali ke masa kini. Yoda menutup bukunya. Ia tahu, waktu tak bisa diulang. Tapi ia kembali ke tempat ini bukan untuk berharap Erika datang lagi. Ia hanya ingin mengingat bahwa pernah ada cinta yang begitu indah, meski tak pernah sempat benar-benar memiliki. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari saku bajunya, puisi yang baru ia tulis tadi pagi, di kereta menuju kota ini. Jika hari ini kita sama-sama, aku tak bisa membayangkan sebahagia apa kita. Mungkin kita tak akan jadi pasangan yang sempurna. Tapi aku akan terus jatuh cinta padamu di setiap pagi yang sama. Yoda. Dengan suara pelan, ia membacanya sekali lagi. Angin sore meniup rambutnya perlahan. Matahari mulai tenggelam di balik gedung sekolah lama itu. Dan untuk pertama kalinya, Yoda tersenyum. Bukan karena ia telah melupakan Erika, tapi karena ia telah menerima bahwa beberapa cinta memang tak ditakdirkan untuk dimiliki, tapi cukup untuk dikenang. Langit mendung bergelayut, menyisakan guratan kelabu di cakrawala kota kecil yang menyimpan begitu banyak cerita. Setelah bertahun-tahun hidup di Jakarta sebagai penulis lepas, Yoda memutuskan kembali ke kota kelahirannya. Ia menyewa kamar kecil di rumah indekos tua tak jauh dari sekolah SMA-nya dulu. Selama beberapa hari, ia berkeliling menyusuri tempat-tempat yang pernah menjadi saksi kehadirannya dan Erika, taman kecil di belakang sekolah, perpustakaan umum, bahkan halte tua tempat mereka dulu sering menunggu angkot sepulang les. Semua masih ada, meski banyak yang telah berubah. Namun yang tidak berubah adalah perasaan itu. Ia masih tertinggal di sana. Di sela-sela trotoar retak, di balik dinding kelas yang dulu memantulkan suara tawa Erika, dan terutama, di hatinya yang tak pernah benar-benar sembuh. Di kamar kosnya, Yoda membuka ponselnya dan mengetik nama itu, Erika Yunita. Ada satu akun yang muncul. Ia ragu-ragu menekan profil itu, namun akhirnya ia klik. Foto profilnya menampilkan seorang perempuan berkerudung, senyumannya tak berubah. Tapi di sebelahnya berdiri seorang pria, memeluk mesra seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Judul di bionya, Wife or Mother, Grateful Every Day. Yoda menatap layar ponselnya lama. Tangannya ingin mengetik pesan, tapi apa? Hai, masih ingat aku? Terlalu konyol. Aku masih mencintaimu. Terlalu menyakitkan, untuk Erika dan dirinya sendiri. Ia meletakkan ponsel di meja. Kemudian membuka laptopnya, mengetik di folder tulisannya, puisi yang tak pernah kukirim, volume 2. Aku mengira waktu bisa membunuh rasa. Tapi ia hanya menguburnya dalam-dalam. Sampai ketika kau muncul kembali dalam layar kaca. Rasa itu menggali diri dan hidup seperti sedia kala. Flashback. Tahun terakhir di SMA, semuanya mulai berjarak. Erika yang dulunya selalu ada untuk sekadar makan siang bersama, kini sibuk ikut bimbingan belajar, lomba debat, dan mengurus pindahan keluarganya. Yoda masih berusaha menjaga komunikasi, tapi hanya berakhir dengan pesan-pesan yang dibalas singkat, atau kadang tak dibalas sama sekali. Maaf, aku lagi sibuk banget. Nanti aku kabari ya. Begitu isi pesan terakhir Erika sebelum menghilang selama berminggu-minggu. Teman-teman mereka mengira Yoda dan Erika punya hubungan spesial. Tapi mereka salah. Mereka bukan pasangan, mereka bahkan tak pernah saling mengucap cinta. Hubungan mereka selalu berada di ambang batas. Bukan sebagai teman, bukan pula sebagai kekasih. Yoda sempat memberanikan diri menulis surat. Bukan pengakuan cinta, tapi lebih seperti harapan. Jika nanti kamu pergi, aku harap kamu tetap menyimpan sedikit ruang untuk kenangan kita. Tidak besar, cukup seukuran halaman buku yang pernah kita baca bersama. Namun surat itu tak pernah sempat diberikan. Saat ia sampai ke rumah Erika, tetangganya mengatakan keluarga itu sudah pindah lebih cepat dari jadwal. Hanya menyisakan satu kalimat dari si ibu. Doakan Erika sukses ya. Kembali ke masa kini. Di tengah malam, Yoda menerima pesan dari seorang teman lama via WhatsApp. Andra. Bro, lo tahu Erika balik ke kota ini minggu depan? Ada reuni kecil di rumah Burina, guru bahasa Indonesia kita. Datang ya. Yoda terdiam cukup lama membaca pesan itu. Hatinya berdebar tak karuan. Setelah 10 tahun,
Erika kembali? Ia balas dengan cepat. Yoda, aku akan datang. 3 hari kemudian, ia berdiri di depan rumah Burina yang penuh kenangan. Banyak wajah lama hadir, teman sekelas, guru-guru yang kini beruban, dan tentu saja, Erika. Ia datang dengan suami dan anaknya. Mengenakan gamis sederhana warna biru langit. Senyumnya masih seperti dulu, lembut, ramah, hangat. Ketika mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti sejenak. Yoda, ucap Erika, agak terkejut. Yoda tersenyum kecil. Masih ingat? Tentu. Mana mungkin aku lupa. Ia menunduk, lalu berkata, kamu masih menulis puisi. Yoda mengangguk. Masih. Hanya saja sekarang tak ada lagi yang membalas di halaman terakhir. Mereka tertawa kecil. Tapi ada jeda panjang dalam percakapan itu. Keduanya sadar, ini bukan tempat untuk berbicara banyak. Dunia mereka sudah berbeda. Sore itu, saat Erika dan keluarganya pamit lebih dulu, Yoda hanya bisa menatap punggungnya. Dalam diam, ia tahu luka yang selama ini ia pikir telah kering, ternyata masih berdarah pelan-pelan. Malamnya, ia menulis. Kamu kini berdiri di seberang sungai. Dengan rumah, kehidupan, dan cinta yang bukan aku. Tapi aku tetap di sini, menjaga jembatan yang tak pernah selesai kubangun. Beberapa hari setelah reuni, Erika mengirim pesan pendek ke email Yoda. Subjek, terima kasih. Yoda, aku sempat lihat bukumu di toko Gramedia minggu lalu. Jika hari ini kita sama-sama, aku tahu itu tentang aku. Dan terima kasih. Aku juga pernah ingin mengatakannya, bahwa kamu adalah bagian dari hidupku yang paling jujur. Tapi hidup tak selalu memilihkan jalan yang sama. Dan itu tidak membuat kenangan kita jadi palsu. Yoda membaca email itu berkali-kali, lalu menjawab. Erika, cinta yang tak jadi milik bukan berarti tak nyata. Aku bersyukur pernah mencintaimu, dengan caraku yang diam-diam. Jika hari ini kita tidak bisa bersama, biarlah aku tetap menjadi seseorang yang mencintaimu, di halaman buku yang tak kamu baca lagi. Hubungan Yoda dan Erika kini tak lebih dari 2 orang dewasa yang pernah saling mengisi ruang dalam diam. Mereka tak pernah benar-benar bersama, tapi tak juga sepenuhnya berpisah. Di antara tumpukan kenangan dan puisi-puisi tak berbalas, Yoda menyadari sesuatu. Cinta yang tulus memang tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup dengan tahu bahwa dia bahagia, meski bukan bersamamu. Hujan turun tipis membasahi kaca jendela kamar kos Yoda malam itu. Dari meja kerjanya, ia menatap layar laptop yang menampilkan email terakhir dari Erika. Sudah 3 hari sejak reuni itu berlalu, namun hatinya masih tertambat pada satu tatapan yang seakan ingin berkata banyak, tapi terkunci dalam batas waktu dan keadaan. Yoda menutup laptopnya dan membuka kembali buku puisinya. Kali ini ia menuliskan bait paling panjang yang pernah ia tulis. Jika hari itu aku bicara, menyebut namamu tanpa ragu, mungkin kamu tak akan pergi membawa semua kemungkinan bersamamu. Flashback, 10 tahun lalu, malam sebelum kelulusan. Di taman kecil belakang sekolah, Yoda berdiri sendirian. Di tangannya ada secarik surat yang telah ia tulis selama berhari-hari, surat berisi semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan dari Erika. Ia sudah bertekad. Malam itu, ia akan memberikan surat itu. Ia ingin Erika tahu. Sekalipun akan ditolak, ia siap. Setidaknya, ia pernah mencoba. Namun, Erika tak pernah datang. Keesokan paginya, ia mendengar kabar bahwa Erika dan keluarganya pindah lebih awal, 1 hari sebelum kelulusan. Tak ada perpisahan. Tak ada pelukan. Tak ada, sampai jumpa. Hanya sunyi, dan penyesalan. Kembali ke masa kini. Hari Minggu itu, Yoda mendapat pesan dari Andra. Andra, bro, Erika masih di kota sampai sore ini. Dia ngajak ketemu lo, katanya mau ngobrol. Bisa? Hati Yoda langsung berdegup kencang. Lama ia menatap layar ponsel, sebelum akhirnya membalas. Yoda, di mana dan jam berapa? Sore di kafe kecil dekat stasiun. Erika duduk sendiri di meja pojok, mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang. Rambutnya dikuncir sederhana. Ia terlihat lelah, tapi tetap tenang. Seperti dulu.
Yoda datang perlahan, dan mereka bertukar senyum. Kikuk, canggung, tapi ada kehangatan dalam tatapan itu. Maaf kalau ini tiba-tiba, kata Erika membuka percakapan. Enggak. Aku justru senang kamu mau ketemu, jawab Yoda. Beberapa detik hanya diisi suara gelas kopi yang diletakkan pelan di atas meja. Waktu kamu dulu nulis puisi di buku yang aku pinjam, aku tahu maksudnya, kata Erika tiba-tiba. Yoda menoleh. Aku tahu kamu menyukaiku. Tapi aku terlalu pengecut untuk membicarakannya. Aku takut kehilangan kamu sebagai sahabat. Padahal sekarang aku sadar, justru karena aku tak pernah bicara, kita jadi benar-benar kehilangan. Yoda diam. Perlahan ia mengeluarkan surat yang telah ia simpan selama 10 tahun, surat yang dulu tak sempat ia berikan. Amplopnya sudah kusam. Sudut-sudutnya melengkung. Aku bawa ini, yang harusnya kuberikan waktu itu. Erika menerimanya, membuka perlahan. Ia membaca dengan tenang. Tak menangis. Tapi bibirnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Erika, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah berani menyatakan bahwa aku menyukaimu. Bahwa aku berharap kita tak hanya jadi dua sahabat yang menyimpan perasaan dalam diam. Kalau kamu merasa yang sama, tetaplah tinggal. Tapi jika tidak, tak apa. Aku akan tetap mencintaimu dari kejauhan. Setelah membaca, Erika memejamkan mata. Aku merasa yang sama, ucapnya lirih. Dulu, aku juga ingin kamu tahu. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Yoda menatapnya. Matanya mulai berkabut. Kita bodoh ya, katanya, dengan senyum getir. Erika tertawa kecil. Bukan bodoh, hanya terlalu takut kehilangan. Sampai lupa bahwa keberanian justru bisa menyelamatkan. Keheningan jatuh lagi. Tapi kali ini bukan canggung, melainkan tenang. Lalu Erika berbicara lagi, suaranya pelan namun tegas. Yoda, hidupku sekarang bukan milikku sendiri. Ada anak yang harus aku besarkan. Ada suami yang, meski hubunganku dengannya tak sempurna, tetap berjuang bersamaku. Yoda mengangguk, mencoba tetap tenang meski dadanya seakan diiris. Aku tahu, jawabnya pelan, dan aku gak pernah mau merusak itu. Erika tersenyum. Tapi aku bahagia pernah jadi bagian dari hidupmu. Aku ingin kamu tahu itu. Beberapa menit kemudian, sebelum mereka berpisah, Erika menatap Yoda sekali lagi. Kalau ada dunia lain, di mana waktu dan keadaan tak jadi penghalang, kamu yakin kita akan bahagia bersama? Yoda menatap matanya, dalam. Aku gak yakin, tapi aku tahu aku akan berjuang sekuat mungkin untuk membuatmu bahagia. Erika menunduk, menahan air mata. Kemudian ia berdiri, mengulurkan tangan. Terima kasih sudah mencintaiku dengan diam. Itu cinta paling indah yang pernah aku dapat. Yoda menyambut tangannya, lalu mengangguk. Dan terima kasih sudah pernah jadi rumah, meski hanya sebentar. Erika berjalan keluar dari kafe. Langit mulai mendung. Dan Yoda, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa lapang. Ia kehilangan, ya, tapi kali ini bukan karena diam. Bukan karena takut. Kali ini, ia kehilangan setelah berani mengucap. Dan kehilangan yang seperti itu, tidak menyakitkan seperti sebelumnya. Malamnya, ia menulis satu puisi terakhir untuk Erika. Jika hari itu kau tak pergi, mungkin kita sudah menua bersama. Tapi aku bersyukur. Cinta ini tak jadi luka yang menyesal, melainkan kenangan yang aku peluk tiap malam dengan tersenyum. Pagi itu, udara kota kecil masih dibalut kabut tipis. Yoda berdiri di depan toko percetakan di sudut jalan. Di tangannya tergenggam buku kecil berjudul, Jika Hari Ini Kita Sama-Sama. Ia menerbitkannya secara mandiri. Hanya 100 eksemplar, khusus untuk dirinya, teman-teman terdekat, dan satu untuk orang yang paling penting, Erika. Sampulnya berwarna putih pucat, dengan ilustrasi dua kursi taman yang kosong, bersebelahan tapi tak bersentuhan. Di halaman pertamanya, tertulis, untuk seseorang yang tak pernah bersamaku, tapi selalu tinggal dalam bait-bait puisiku. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Erika berjalan lambat tapi menenangkan. Tak ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau dulu aku bicara, tak ada lagi mimpi-mimpi tentang skenario alternatif.
Yang ada hanya rasa syukur, karena akhirnya ia tahu, apa yang ia rasakan ternyata nyata. Dirasakan juga, hanya waktunya yang tidak berpihak. 3 bulan kemudian, Yoda menerima surat via pos, tulisan tangannya ia kenali dengan jelas. Dari Erika Yunita. Untuk Yoda Pranata. Yoda, aku telah membaca buku itu. Bukan hanya membacanya, aku menghidupkannya ulang. Setiap baitnya seperti membuka pintu yang selama ini tertutup dalam ingatan. Terima kasih sudah menjadikan aku bagian dari sesuatu yang indah. Bahkan ketika dunia tak mengizinkan kita bersatu. Kamu benar, cinta tidak harus memiliki ruang yang sama. Cukup tahu bahwa dia ada, dan pernah tumbuh di tempat yang tulus, sudah lebih dari cukup. Anakku membaca puisimu. Ia bertanya, apakah ini cerita ayah dan ibu? Aku hanya tersenyum dan bilang, ini kisah 2 orang yang saling menyayangi dengan sangat diam. Yoda menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. Flash forward, 1 tahun kemudian. Yoda berdiri di panggung kecil dalam sebuah acara literasi. Ia kini menjadi pembicara dan penulis puisi yang cukup dikenal. Banyak pembacanya mengutip karyanya sebagai pengingat tentang cinta yang sederhana, tenang, dan penuh kerelaan. Dalam salah satu sesi, seorang penanya bertanya, Mas Yoda, apakah kamu pernah benar-benar mencintai seseorang dalam hidupmu? Yoda terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab, pernah. Dan masih. Orang-orang tertawa kecil, mengira ia sedang bercanda. Tapi senyum di wajah Yoda bukan senyum ringan. Itu senyum orang yang pernah mencintai, lalu melepaskan. Malam harinya, Yoda kembali duduk di taman belakang sekolah. Bangku kayunya masih sama, meski warnanya semakin kusam. Di sebelahnya kosong, seperti dulu. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, Erika, aku sudah tak menunggumu lagi. Tapi aku akan tetap duduk di sini, dari waktu ke waktu. Bukan untuk berharap kamu kembali, tapi untuk merayakan bahwa dulu, kita pernah ada. Angin malam meniup pelan rambutnya. Ia membuka bukunya, dan menulis satu puisi terakhir untuk mengakhiri semua. Kita mungkin tak ditakdirkan berjalan bersama. Tapi aku akan terus mendoakan langkahmu dari kejauhan. Karena mencintaimu tak pernah butuh kehadiran. Hanya butuh satu ruang dalam hati, yang tak pernah kututup. Kisah ini bukan tentang cinta yang gagal, bukan pula tentang akhir yang menyakitkan. Ini tentang keberanian mencintai dalam diam. Tentang keikhlasan melepaskan tanpa membenci. Tentang menerima bahwa tidak semua yang kita harapkan, harus kita miliki. Dan tentang satu kebenaran yang selalu dikenang Yoda setiap kali ia menulis. Jika hari ini kita sama-sama, aku tak bisa membayangkan, sebahagia apa kita. Tapi aku bahagia, karena pernah mencintaimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.